Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Untuk kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai pengolahan dan penyajian makanan kontinental untuk kelas 11 Tata Boga. Untuk materi kali ini kita mempelajari mengenai pengertian makanan kontinental dulu. Apa itu makanan kontinental? Makanan kontinental adalah makanan yang berasal dari negara yang mempunyai dataran luas, contohnya Eropa, Amerika, Australia, yang terdiri dari hidangan appetizer, sup, main course, dan dessert. Jadi ada 4 giliran makan. Untuk kali ini kita mempelajari mengenai kompetensi dasar, yaitu menganalisis saus dasar atau mother sauce dan turunannya. Untuk saus dasar sendiri, nama lainnya adalah mother sauce dan leading sauce yang nanti digunakan untuk makanan appetizer, bisa juga untuk sup ya, untuk dasar roux-nya, kemudian untuk main course dan untuk dessert. Untuk selanjutnya yaitu mengenai mother sauce. Ya, mother sauce terdiri dari 5, istilahnya 5 sauce. Yang pertama yaitu tomato sauce, itu basic dari cairan tomat ya. Kemudian yang kedua bechamel, disebut juga dengan saus putih dengan bahan cairnya nanti susu. Kemudian ada velouté. Velouté ini nanti bahan dasarnya dari kaldu, dari white stock. Kemudian Espanyol atau brown sauce ya. Espanyol nanti bahan dasarnya dari brown stock. Kemudian Hollandaise. Hollandaise nanti bahan dasarnya dari kuning telur dan butter yang di Aubain Marie. Untuk selanjutnya aplikasi saus dalam hidangan appetizer. Appetizer sendiri mempunyai pengertian yaitu hidangan pembuka sebelum hidangan utama atau hidangan main course, disajikan dengan tujuan membangkitkan nafsu makan atau selera makan. Dalam istilah bahasa Perancisnya disebut hors d'oeuvre. Istilahnya starter ya, untuk membangkitkan selera makan. Bisa terdiri dari hot appetizer dan cold appetizer. Nah, digambar di sini aplikasi mengenai macam-macam hidangan cold appetizer, yaitu hidangan salad. Ada dari vegetable salad, kemudian ada meat, kemudian ada fruit ya, fruit based salad, kemudian ada rice and pasta based salad. Untuk selanjutnya hidangan sup kontinental. Ini ada beberapa contoh hidangan sup kontinental yang dimana nanti sup itu terdiri dari 2 macam, yaitu sup kental dan sup jernih, istilahnya thin soup dan thick soup. Sebelum kita membuat hidangan sup kontinental, kita membuat dulu mirepoix ya. Mirepoix nanti terdiri dari daun seledri, kemudian carrot, wortel, dan bawang bombay yang direbus dengan bahan hewani sesuai dengan kaldu yang akan kita buat. Ini contoh untuk white stocknya. Kemudian aplikasi untuk sup kentalnya ada tomato soup, kemudian ada cream soup ya. Nanti bisa dilengkapi dengan bread atau toast ya untuk supnya. Untuk selanjutnya yaitu saus dalam hidangan main course. Ini hidangan main course, hidangan utama ya, hidangan pokok dari suatu susunan menu lengkap yang dihidangkan pada waktu lunch maupun dinner. Ukuran porsinya lebih besar daripada appetizer. Untuk main course sendiri terdiri dari bahan hewani, bisa dari daging sapi, daging ayam, kemudian bisa juga ikan, kemudian ada telur juga. Ya, nanti bisa dikombinasi juga. Kemudian untuk main course dilengkapi hidangan vegetable, kemudian ada hidangan karbohidrat, bisa didapatkan dari potatoes, kentang, kemudian ada pasta, bisa juga dengan rice. Untuk
Untuk menambah kelembapan pada hidangan main course, kita lengkapi dengan saus. Saus mengikuti bahan hewani yang kita gunakan untuk hidangan main course-nya. Contohnya, misalnya daging sapi, berarti nanti sausnya bisa barbecue saus seperti itu. Untuk selanjutnya, ini contoh saus dalam hidangan main course. Ini ada barbecue saus ya. Kemudian ini contoh bahan hewaninya dilengkapi dengan potatoes. Kemudian ada kentang. Jangan lupa untuk mempercantik hidangan kita bisa menghias, istilahnya memberi garnish. Garnish di sini mempunyai syarat yaitu simple, istilahnya sederhana tapi menarik ya, sederhana. Kemudian interest, menarik, dan edible. Edible, hidangan yang dapat dimakan. Untuk selanjutnya, aplikasi saus dalam hidangan dessert atau hidangan penutup. Ini ada puding, kemudian ada cupcake, ada dessert box ya, istilahnya makanan dessert yang dihidangkan dalam gelas. Biasanya kombinasi antara cake, kemudian ada saus. Jangan lupa juga di garnish. Garnish bunga dapat digunakan, istilahnya bunga di sini juga dapat dimakan ya. Edible flower. Terima kasih untuk kesempatan belajar kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.